Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Bayhaki Wihardi dari kelas 11 Listrik Kapal 2. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan berdakwah tentang jagalah sholatmu wahai saudaraku. Tak kenal maka tak sayang. Peribahasa ini nampaknya menjadi sebab utama kenapa banyak dari kaum muslimin tidak mengerjakan sholat. Tak usah jauh-jauh untuk melaksanakan sholat sunnah. Sholat 5 waktu yang wajib saja mereka tidak kerjakan. Padahal cukup 10 menit waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk. Bukan sesuatu yang mengherankan. Banyak kaum muslimin bekerja banting tulang sejak matahari terbit hingga terbenam. Pertanyaannya, kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka mengetahui bahwa hidup perlu makan, makan perlu uang, dan uang hanya didapat jika bekerja. Karena mereka mengetahui keutamaan bekerja keras, maka mereka pun melakukannya. Oleh karena itu, dalam tulisan yang singkat ini, saya akan mengemukakan pembahasan keutamaan sholat 5 waktu dan hukum meninggalkannya. Semoga dengan sedikit goresan tinta ini dapat memotivasi kaum muslimin sekalian untuk selalu memperhatikan rukun Islam yang teramat mulia ini. Kedudukan sholat dalam Islam. Sholat memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Kita dapat melihat keutamaan sholat tersebut dalam beberapa poin. 1. Sholat adalah kewajiban paling utama setelah 2 kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun. Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu beraksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. 2. Sholat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia kafir. Salah satu seseorang tabi'in bernama Abdullah bin Syakik rahimahumullah berkata, dulu para sahabat Muhammad SAW tidaklah pernah menganggap suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. 3. Sholat adalah tiang agama dan agama seseorang tidak tegak kecuali dengan menegakkan sholat. Diriwayatkan dari Muazin bin Jabal, Nabi SAW bersabda, inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya, penopangnya adalah sholat. 4. Amalan yang pertama akan dihisab pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Dalam riwayat lainnya, kemudian zakat akan diperhitungkan seperti itu. Kemudian amalan lainnya akan dihisab seperti itu pula. 5. Sholat merupakan penjaga darah dan harta seseorang. Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, menegakkan sholat dan membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan semua itu, berarti mereka telah memelihara harta dan jiwanya dariku kecuali ada alasan yang hak menurut Islam bagiku untuk memerangi mereka, dan kelak perhitungnya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan
mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat memiliki keutamaan berupa pahala ampunan dan berbagai keuntungan yang Allah sediakan bagi orang yang menegakkan sholat dan rukun-rukunnya, dan lebih utama lagi apabila sunnah-sunnah sholat 5 waktu dikerjakan antara keutamaan Allah tersebut. Demikianlah dakwah saya kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.